banyak manfaat untuk kita semua. Nah, bisa kita mulai Ustadz? Boleh, boleh. Baik, ayah bunda abang kakak sekalian, agar kajian kita penuh berkah, marilah kita sama-sama awali dengan membaca Bismillah dan Al-Fatihah terlebih dahulu dengan harapan semoga kedepannya kajian ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ridho Allah. Kita berharap itu semua. Mari kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim dan kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kepada Ustadz Ferdi Talenta kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ina lahum bi ihsanil illa yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenalkan nama Al-Fakir adalah Muhammad Ferdi ya. Muhammad Ferdi. Biasa dipanggil Bang Ferdi boleh, dipanggil Ustadz Ferdi juga boleh, nggak masalah. Asal saya dari Pontianak, Kalimantan Barat, namun sekarang hijrah karena satu dan lain hal juga ya, Allah perjalankan untuk bermukim di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada orang Banjarmasin pada malam hari ini atau orang Pontianak pada malam hari ini ada? Nggak ada ya? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala maktubkan, ini sebelum kita mulai ya. Salah satu ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala maktubkan di dalam rukun iman. Ada yang hafal nggak nih? Ada yang masih hafal nggak nih rukun iman? Rukun iman kepada Allah yang pertama apa? Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada halo? Iman kepada Allah. Lalu yang kedua, Ya Allah. iya. Lalu yang kedua, iman kepada Allah. Pada siapa, Ibu? Malaikat Allah. Iya. Allah. Yang ketiga, iman kepada Rasul Allah. Kepada Rasul. pada Rasul, boleh. Empat, iman kepada Yang keempat, iman kepada Kitab Allah. tahuan nih. Yang keempat, kita Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. hari akhir itu apa? Hari kiamat. Yang keenam, iman kepada Qadar. Takdir baik dan takdir buruk. gimana? Takdir baik dan takdir buruk. Siapa ya tuh? Ibu siapa tuh yang bilang takdir baik, takdir buruk itu? Ini dulu, absen dulu. Siapa namanya Ibu? Misnawati Pak Ustadz. Siapa? Ibu siapa? Misnawati Jogja. Misnawati Jogja. Walah. Terima kasih Bu Misnawati atas jawabannya. Sangat luar biasa. Namun lebih tepatnya, kalau kita boleh sharing ya, qada dan qadar itu bukan sekedar takdir baik dan takdir buruk sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Qada dan qadar itu secara singkat ya, atau secara sederhana, ialah ketentuan yang memang sudah mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya tidak bisa diganggu gugat. Ada juga ketentuan yang bisa berubah. Nah, itulah definisi sederhana daripada qada dan qadar. Contohnya, pada malam hari ini ya, panitia sudah berencana untuk menghadirkan gurunda kita Ustadz Ihsan Septiadi beserta istrinya yaitu Bunda Gelis Firda Auliana ya, sudah direncanakan, sudah ditentukan hari-harinya ya. Namun karena suatu takdir itu tadi ya yang dapat berubah, takdir yang dapat berubah, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan beliau pada malam hari ini dengan saya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, salah satu takdir yang harus juga kita imani. Ada takdir yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Usia, ya, rezeki, ya, jodoh
dan lain sebagainya. Namun ada juga takdir-takdir yang masih bisa berubah. Contohnya pada malam hari ini. Yang lain pasti semuanya sudah menunggu ya, live dari Baitullah. Masya Allah, sudah menunggu nih gurunda kita untuk hadir, menyempatkan waktunya ya, kajian dari Baitullah. Namun karena satu dan lain hal, maka Allah Subhanahu wa taala rubah takdir tersebut, maka dihadirkanlah saya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pengimanan Bapak Ibu sekalian kepada takdir. Kira-kira beriman nggak nih kita sama takdir? Apakah kita kira-kira semangat untuk menuntut ilmu ya, semangat untuk belajar ketika sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita? Ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita, lantas kita bermalas-malasan, lantas kita putus asa, ya, lantas kita kecewa. Itulah Bapak Ibu sekalian ya, mohon izin, definisi daripada riya. Riya itu artinya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang dia semangat, kalau ada yang ngelihat dia semangat, kalau sesuai keinginannya dia semangat, ya. Tapi sebaliknya, kalau seandainya tidak sesuai keinginan dia bermalas-malasan. Kalau seandainya tidak ada yang melihat, dia bermalas-malasan. Itu adalah definisi daripada amal yang riya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah pembuka daripada saya. Harapannya Bapak Ibu sekalian tetap bisa mengambil manfaat dari kajian pada malam hari ini ya, dan semoga orang-orang yang istiqomah hadir pada malam ini adalah tamu-tamu Allah selanjutnya yang pasti akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya juga merupakan seorang santri khidmat ya di Masjid Al-Araf Mulia, walaupun sekarang sudah tidak bersama lagi dengan Ustadz Ihsan dalam satu tempat, namun kami tetap terjalin hubungan sebagai seorang guru dan juga seorang murid. Pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan membagikan sebuah amalan ya, amalan yang membuat saya ya, yang membuat guru saya dan yang membuat banyak orang di luar sana seringkali Allah panggil untuk kembali datang ke Masjidil Haram. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, pada tahun ini dimulai sejak selesai musim haji ya, sampai sekarang alhamdulillah saya pribadi belum pernah putus nih Bapak Ibu sekalian. Saya Ustadz Ihsan belum pernah putus untuk mendatangi Masjidil Haram minimal sebulan sekali. Alhamdulillah. Nah, banyak sekali orang-orang di luar sana ya yang mungkin untuk datang pertama kali saja ya, subhanallah, usahanya nggak main-main ya. Nabung segala macam, bertahun-tahun, menyisihkan rezekinya dan lain sebagainya, hanya untuk datang satu kali ke Masjidil Haram. Akan tetapi kami adalah orang-orang yang alhamdulillah atas izin Allah diberikan kesempatan untuk datang ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi minimal 1 bulan 1 kali. Nah, bisa dibayangkan ya Bapak Ibu sekalian, betapa luar biasanya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan ini saya akan bagikan testimoni. Ini bahkan rambut saya aja belum tumbuh Bapak Ibu sekalian. Saya baru pulang 3 hari yang lalu. Nah, ada yang tahu ya kalau orang haji ataupun umroh tuh melaksanakan tahallul atau mencukur habis sebagian rambut ataupun sebagian. Nah, ini saya baru pulang nih Bapak Ibu sekalian, baru 3 hari yang lalu. Jadi masih lagi fresh-freshnya nih. Nah, alhamdulillah. Insya Allah nanti saya akan berangkat lagi tanggal 11 Desember. Nah, jadi November sudah selesai. Desember saya akan berangkat lagi tanggal 11. Mungkin rambut saya belum panjang lagi tanggal 11 nanti. Ya, tapi sudah dipanggil lagi. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian pengen nggak saya kasih tahu sebuah amalan yang tidak diberitahu oleh siapapun ya, khusus pada malam hari ini saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pengen nggak saya kasih amalan? Pengen nggak? Pengen ya? Apa? Supaya kita adalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa berkhidmat kepada jamaah ya, dan juga melaksanakan ibadah di Masjidil Haram yang mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam hari ini saya akan membagikan sebuah
perjalanan spiritual, sebuah perjalanan rohani yang saya jalankan dan juga gurunda kita jalankan, yaitu Ustaz Ihsan Septiadi, yang pada akhirnya membuat kami, ya Allah izinkan untuk beribadah setiap bulan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pertama-tama, Bapak Ibu sekalian, tentang ini boleh dicatat ya, mulai dari sekarang. Pertama, tentang keutamaan ibadah umroh. Nah, mohon maaf. Keutamaan ibadah umroh, Bapak Ibu sekalian, ialah Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang berbunyi, al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita hari ini melaksanakan ibadah umroh, maka keberangkatan umroh kita selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa di antaranya. Dalam redaksi hadis ini tidak disebutkan dosa jenis seperti apa. Semua jenis dosa yang mungkin kita lakukan, baik sengaja maupun tidak disengaja, al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umroh ke umroh berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Alhamdulillah, Al-Fakir dan juga gurunda kita Ihsan Septiadi diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, kesempatan untuk melaksanakan umroh dari bulan ke bulan yang lain. Nah, alhamdulillah. Jadi bukannya suatu hal yang mustahil bagi Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan ibadah umroh lebih daripada satu kali. Sangat memungkinkan bagi Bapak Ibu semua untuk melaksanakan ibadah umroh secara berulang-ulang. Dan di antara waktu dari umroh pertama ke umroh selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa Bapak Ibu semuanya tanpa terkecuali. Ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah melalui ibadah umroh. Allah jadikan sebagai sarana penyucian diri dan pelebur dosa. Masya Allah, tabarakallah. Lalu yang kedua, di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, wafdullahi salasah, al-ghazi, wal-hajju, wal-mu'tamir. Wafdullahi salasah, al-ghazi, wal-hajju, wal-mu'tamir. Tamu-tamu Allah, ya, ada 3, kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah orang yang berjihad. Nah, yang kedua, orang yang berhaji. Dan yang ketiga, wal mu'tamir, orang yang berumroh, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda bahwa yang disebut tamu-tamu Allah, ya, ada 3. Salasa. Yang pertama al-ghazi, yang kedua wal hajju, wal mu'tamir, orang yang berjihad, orang yang berhaji, dan juga orang yang berumroh. Mengapa mereka disebut tamu-tamu Allah? Karena kedatangan mereka, ya, merupakan panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap tamu dijamin kemuliaan. Contoh, ada keluarga kita, ya, yang datang dari luar kota khusus mendatangi rumah kita untuk bersilaturahim. Tamu pangkatnya di rumah kita. Kira-kira, ya, kita sebagai tuan rumah, apa yang kita berikan kepada tamu-tamu tersebut? Pastinya pelayanan terbaik. Kita berikan mereka makanan terbaik, ya. Kita sajikan tempat istirahat terbaik, ya. Kita sajikan buah-buahan terbaik. Kalau bisa kita ajak jalan-jalan, kalau bisa kita suguhkan satu dan lain hal. Itu saja kita selaku manusia, apabila ada seseorang yang datang bertamu ke rumah kita, khusus datang untuk bertamu ke rumah kita, sebegitu mulianya, ya, kita memuliakan mereka. Apalagi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang memanggil, Bapak Ibu sekalian. Jikalau kita melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melaksanakan ibadah haji, ya, melaksanakan ibadah umroh,
itu semata-mata karena memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah selaku tuan rumah pasti akan memberikan ya yang terbaik bagi kita selaku tamu-tamunya Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam pelaksanaan haji ataupun umroh itu wirid yang sering didawamkan oleh kita semua, oleh seluruh jamaah dari seluruh dunia adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kurang lebih artinya adalah, ya Allah, wahai Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita melaksanakan ibadah haji, mungkin di sini sudah ada Bu Hajjah ataupun Pak Hajjah, mohon izin ya. Ataupun sudah ada juga Bapak dan Ibu yang mungkin sering melaksanakan ibadah umroh, mohon izin. Seringkali kita ya melafazkan, khususnya ketika kita sudah ambil mikot, sudah berihram dan lain sebagainya. Seringkali Bapak Ibu kita disunnahkan ya untuk membaca wirid labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus begitu. Sampai kapan Ustadz? Sampai kita melihat Ka'bah Bapak Ibu sekalian. Selalu. Nah, itu merupakan sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan Bapak Ibu sekalian ya untuk menyempurnakan haji dan umroh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196 ada potongan ayat yang berbunyi wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Nah, ayat ini menegaskan bahwa umrah adalah ibadah yang harus dilaksanakan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian ya, kita sering melihat fenomena di luar sana, mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita, ataupun mungkin bahkan diri kita sendiri ya. Ketika melaksanakan ibadah haji, sepulangnya dari ibadah haji, kalau seandainya tidak dipanggil Pak Haji, tidak dipanggil Bu Hajjah, maka tersinggunglah kita, ya. Maka marahlah kita, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan ya di dalam Quran surah Al-Baqarah 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Seandainya ya ada tetangga kita, ada keluarga kita yang memanggil kita dengan sebutan Pak Haji, ya, Bu Hajjah, ya, itu bukan semata-mata membuat kita harus sombong ya Bapak Ibu sekalian. Justru itu adalah doa yang mungkin dipanggil oleh tetangga kita ya sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang mabrur di sisi Allah. Adalah orang-orang yang benar melaksanakan ibadah haji dan umrohnya semata-mata karena Allah. Jadi barang siapa yang sudah sering melaksanakan umroh ataupun sudah pernah melaksanakan ibadah haji, kita harus ingat bahwa setiap perjalanan kita ya, bahwa setiap ibadah kita harus kita sempurnakan semata-mata karena Allah. Nah, itu semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan dalil ya, sedikit dalil daripada banyak dalil tentang keutamaan ibadah haji, khususnya ibadah umrah. Yang pertama tadi, umrah sebagai penghapus dosa. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang pertama ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Lalu yang kedua, wafdullahi salasa, al-ghazi wal hajju wal mu'tamir. Tamu-tamu Allah itu ada 3. Orang yang berjihad, orang yang berhaji, dan juga orang yang berumrah. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Itu merupakan sedikit dalil daripada banyak dalil tentang keutamaan ibadah umrah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya juga akan membagikan sebuah tips ya.
sebuah tips yang bisa jadi antara saya dengan Ustadz Ihsan berbeda. Antara Ustadz Ihsan dengan orang lain berbeda. Antara orang lain dengan orang yang lain lagi juga berbeda. Namun ini saya rasa merupakan sebuah amalan yang cocok dengan diri saya. Kenapa cocok? Karena itu tadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya pada akhirnya Allah izinkan ya untuk datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebulan sekali, saya itu selalu memelihara sebuah sifat. Ya, saya itu selalu memelihara sebuah sifat yang mungkin ya atas izin Allah, sifat-sifat tersebut yang membuat saya pada akhirnya dipandang layak ya untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini boleh dicatat. Ya. Yang pertama, ini boleh dicatat nih. Nah, yang saya lakukan ya Bapak Ibu sekalian, sebelum saya itu bahkan pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh, hal pertama yang selalu saya lakukan adalah Bapak Ibu, ini bisa jadi ini merupakan hal yang sudah dilakukan ataupun bahkan belum dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Apa? Yang pertama yang selalu saya lakukan Bapak Ibu sekalian adalah husnuzon. Apa itu husnuzon Bapak Ibu sekalian? Kalau bahasa Indonesianya? Ayo, ada yang tahu husnuzon itu artinya apa? Berprasangka baik. Iya. Berprasangka baik. Benar. Husnuzon itu dalam bahasa Indonesia artinya berbaik sangka. Ya, atau kalau bahasa Inggrisnya positive thinking. Benar. Saya itu Bapak Ibu sekalian, ketika melihat banyak teman-teman saya ya, banyak guru-guru saya, banyak tetangga-tetangga saya yang melaksanakan ibadah umroh, bahkan di saat saya belum punya uang ya, nggak punya uang, nggak punya kesempatan, ya, berpikir kayaknya mungkin atau tidak saya melaksanakan ibadah tersebut. Hal yang selalu saya lakukan adalah apa Bapak Ibu sekalian? Saya selalu berbaik sangka kepada Allah, husnuzon. Dalam perjalanan umroh, ujian itu bisa hadir kapan saja Bapak Ibu sekalian. Dalam perjalanan sebelum melaksanakan ibadah umroh, ujian itu bisa kapan aja datang. Nah, yang membuat kita semua lulus dari ujian tersebut, yang pertama adalah husnuzon. Rasulullah SAW bersabda, meriwayatkan ya, dalam sebuah hadis qudsi, yaitu, ana inda zanni abdibi. Artinya apa? Rasul bersabda bahwa Allah itu ya sesuai dengan prasangka hambanya terhadap dia. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala itu tergantung prasangka si hamba kepada Allah. Kalau seandainya kita berprasangka kepada Allah, nggak mungkin lah kayaknya. Usia saya sudah berapa? Ya, pendapatan saya berapa, tanggungan saya berapa, kayaknya nggak mungkin lah seumur hidup saya bisa sampai ke Baitullah. Ada yang berpikir seperti itu nggak kira-kira? Anak saya masih kecil-kecil, tanggungan saya masih banyak, ya, hutang saya masih banyak, KPR saya belum lunas misalnya, atau apapun lah itu. Ada nggak yang pernah berpikir, berprasangka di dalam hatinya, kayaknya mustahil lah, atau kayaknya nggak mungkin lah saya ini sampai ke Baitullah. Ada nggak kira-kira yang pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu sekalian? Kalau ada, ya nggak perlu dijawab juga, nggak apa-apa. Kalau ada Bapak Ibu sekalian, segera buang jauh-jauh pikiran tersebut. Ya, segera buang jauh-jauh pikiran tersebut. Allah itu maha kaya dan maha mengkayakan orang-orang yang dia anggap layak untuk kaya, Bapak Ibu sekalian. Saya itu sudah sering ketemu dengan orang kaya yang secara ekonomi sudah tidak diragukan lagi. Contoh, pendapatan atau omset per bulannya itu bisa puluhan ataupun bahkan bisa ratusan juta. Secara logika, Bapak Ibu sekalian, untuk melaksanakan ibadah umroh itu nggak sulit gitu ya. Artinya uangnya ada, kesehatannya ada. Tapi ketika kami ajak, Bapak Ibu, ayo kita melaksanakan ibadah umroh, yuk ke Baitullah yuk. Apa kata beliau, Bapak Ibu sekalian? Ntar aja deh Ustadz, saya sholat saya belum bener. Ya, ibadah saya belum bener, Ustadz. Ntar aja dah kalau saya udah bener, Ustadz. Atau biasanya keluarga, ntar aja Ustadz, mohon maaf.
anak saya masih kecil-kecil, belum bisa ditinggal. Ya, toko saya ntar siapa yang jagain, misalnya dan sebagainya. Naudzubillahi tsumma naudzubillah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Banyak sekali orang-orang ya yang mungkin secara ekonomi berkecukupan ataupun bahkan lebih. Akan tetapi karena belum mendapatkan panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga yang keluar dari lisannya adalah alasan-alasan. Ntar aja deh Ustadz. Tunggu jadi bener. Ntar aja deh Ustadz. Saya masih takut. Ntar saya nyasar lagi. Dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu sekalian, secara ekonomi itu sudah sangat layak sekali untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, begitu juga sebaliknya. Saya itu juga sudah pernah, Bapak Ibu sekalian, ketemu ya dengan orang-orang yang secara logika itu tidak masuk akal ya untuk melaksanakan ibadah umroh. Contohnya, ada seorang kuli bangunan. Ya, ada seorang kuli bangunan yang bahkan pendapatan hariannya aja itu nggak tetap ya, serabutan. Akan tetapi bisa berangkat umroh bersama dengan istri. Keluar duit sekian juta, bahkan punya uang saku. Dari mana beliau bisa berangkat umroh? Ada orang baik yang mengumrohkan. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya hanya berharap dari ya pendapatan ya, dari gaji, mungkin dari upah harian dan lain sebagainya, rasanya nggak mungkin bisa kekumpul uang ya puluhan juta untuk berangkat umroh bersama dengan istri ataupun dengan suami. Akan tetapi karena husnuzon, karena doa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan orang-orang baik. Ya, untuk apa? Untuk membantu beliau-beliau ini bisa sampai ke Baitullah Masjidil Haram. Jadi tidak ada katanya bahwa umroh itu hanya ibadah bagi orang-orang kaya ya Bapak Ibu sekalian. Tidak. Banyak sekali orang-orang yang secara ekonomi berada di bawah garis kemakmuran ya, berada di dalam garis kemiskinan, akan tetapi mereka adalah orang-orang mulia ya, yang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ada orang-orang baik yang lain yang punya kelebihan harta mungkin ya, ketika melihat bapak dan ibu tersebut, maka tergeraklah hatinya ya untuk diberangkatkan umroh. Tidak mesti juga dari orang lain, bisa jadi dari orang terdekat lagi. Contohnya dari anak. Saya banyak sekali menemukan Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua ya yang mungkin SD aja nggak lulus, SMP aja nggak lulus, tapi alhamdulillah punya anak yang baik ya, punya anak yang sekolahnya bener. Ujung-ujungnya apa? Anaknya itu patungan untuk memberangkatkan bapak dan ibunya umroh. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian merasa belum cukup ya, kayaknya nggak bisa lah dengan pendapatan saya. Jangan berkecil hati. Bisa jadi rezeki kita itu Allah titipkan melalui anak Bapak Ibu sekalian. Nah, banyak sekali saya ketemu bapak-bapak dan ibu-ibu yang berangkat umroh itu ya, wasilah karena anak-anaknya yang mengumrohkan ataupun keluarganya. Ketika kita selaku bapak ya, tulus menafkahi keluarga, ya, mendidik anak dan lain sebagainya, maka anak itu juga akan apa bahasanya? Juga akan ingat gitu tentang jasa yang telah diberikan ibu dan bapaknya. Jadi ketika mereka sudah menjadi orang yang berhasil, sudah menjadi orang-orang yang sukses ya, maka mereka pergi ya melaksanakan ibadah umrah bersama dengan ibu dan bapaknya. Nah, maka harus diperhatikan betul Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita mendidik anak kita. Bagaimana kita mendidik anak kita, begitulah gambaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang pertama adalah husnuzon Bapak Ibu sekalian, positive thinking atau berbaik sangka. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang mungkin nggak semua orang sadar ya, tapi ini saya lakukan, selalu saya lakukan. Yang kedua adalah tebar senyuman ya, ataupun bermanis muka Bapak Ibu sekalian. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, siapa? Ayo kita
berefleksi kepada diri kita sendiri, ya. Yang masih kalau ketemu orang lain itu suka apa? Suka merengut atau suka berwajah masam. Ada nggak kira-kira? Ketemu tetangga, ya, ketemu keluarga, bahkan ketemu istri ataupun ketemu suaminya, bukan wajah senyum yang diberikan, akan tetapi wajah yang murung. Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Ada, saya yakin. Nah, gambaran rezeki kita, Bapak Ibu sekalian itu, ya, sedikit banyak juga ditentukan oleh gambaran senyuman kita. Nah, saya itu Bapak Ibu sekalian, walaupun lagi nggak ada duit, walaupun lagi nggak punya uang sepeser pun nggak ada, tapi saya selalu berusaha. Ketika ketemu orang itu Bapak Ibu sekalian, apa yang pertama saya sampaikan? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah apa? Senyum Bapak Ibu sekalian. Nah, kita jangan menjadi orang yang baru pertama kali ketemu orang gitu ya. Bukan senyuman yang diberikan, akan tetapi wajah yang masam, ya. Wajah yang murung, ya. Ibarat kata baru pertama kali ketemu ataupun bahkan sudah sering, ya, sampai orang itu membatin. Nah, ketemu dia lagi nih. Ngelihat wajah kita aja udah malas bahasanya. Nauzubillah. Jadi yang selalu saya lakukan Bapak Ibu sekalian, walaupun saya tidak punya uang, walaupun saya tidak punya materi yang bisa saya bagikan kepada orang lain, yang bisa saya lakukan pertama kali setelah menebar salam, Assalamualaikum, adalah bermanis muka, tabasam. Nah, saya selalu mengutamakan hal itu Bapak Ibu sekalian. Ketemu dengan siapa? Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, senyum. Nah, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, senyum. Walaupun kita belum kenal, walaupun kita belum tahu satu dan antara yang lain. Tapi hal pertama yang selalu saya berikan kepada orang lain adalah senyum Bapak Ibu sekalian. Nah, senyum itu juga lah sedikit banyak yang membuat pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mungkin ya mengangkat derajat kita, ya, mengangkat derajat saya dan juga guru saya, sehingga pada akhirnya ya dipandang layak untuk melayani tamu-tamu Allah Bapak Ibu sekalian. Bisa dibayangkan kalau saya melayani jamaah, ya, melayani jamaah dengan wajah yang murung. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Ya, setelah ini kita akan begini, setelah ini kita akan begitu. Ya, harap jangan ada yang terpisah, harap mengikuti instruksi, ya, harap HP-nya aktif dan lain sebagainya, ya. Kita ngomong seperti ini aja orang udah malas dengarnya Bapak Ibu sekalian. Benar nggak? Benar ya? Tapi kalau seandainya kita menyampaikan informasi, ya, menyampaikan amanah, ya, secara riang gembira bahasanya, secara manis muka Bapak Ibu sekalian, ya, bahkan sebelum orang itu paham apa yang kita jelasin, ya, mereka sudah tertarik Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ingat yang pertama tadi adalah husnuzon. Yang kedua adalah tebar senyuman atau manis muka. Nah, itu hal yang selalu saya lakukan bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala undang saya ke Baitullah Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga, nah ini boleh dicatat lagi nih. Amalan pribadi yang saya lakukan, yang ketiga ini adalah memperbanyak sedekah Bapak Ibu sekalian, memperbanyak infak, baik itu secara terang-terangan maupun diam-diam. Kenapa sedekah atau infak ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena sedekah itu memperlancar urusan kita. Sedekah juga membersihkan harta kita Bapak Ibu sekalian dan menghadirkan keberkahan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan, niscaya Allah akan menggantinya Bapak Ibu sekalian. Quran surah Saba ayat 39. Nah, berinfak Bapak Ibu sekalian merupakan hal yang juga saya lakukan bahkan sebelum saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh. Infak ini Bapak Ibu sekalian tidak mesti kita lakukan secara terang-terangan, ya. Tidak mesti seluruh dunia ini tahu bahwa kita berinfak, tidak mesti. Justru infak yang kita lakukan diam-diam, ya. Infak yang kita lakukan secara istiqomah,
Ya, infak yang kita lakukan secara terus-menerus walaupun sedikit Bapak Ibu sekalian, bisa jadi itu adalah jalan ya, perantara bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang kita ke Baitullah. Ini rata-rata semuanya orang GSS pasti ya, Kak Zaro ya. Orang GSS ya? Insya Allah Ustadz, ada GSS, ada JHQ. Taib. Nah, Bapak Ibu semua ini sudah 50% meniti jalan yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Yaitu apa? Infak. Jangan pikir saya ini seperti ini bahkan apa ya, tidak berinfak lagi gitu. Justru saya adalah orang yang paling butuh berinfak sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena hajat-hajat saya banyak. Doa-doa saya banyak. Bahkan kadang terasa nggak mungkin atau mustahil itu tadi. Nah, sebelum saya berada di posisi seperti ini Bapak Ibu sekalian, doa saya itu sudah sangat luar biasa. Ibadah saya sudah sangat luar biasa. Tapi saya juga berpikir, ya Allah, seandainya saya beribadah, aku beribadah hanya kepadamu ya Allah. Lantas, apa yang membuat engkau ridho? Bisa jadi engkau tidak ridho ya Allah. Sebelum ya aku menolong saudara-saudaraku, menolong hamba-hambamu yang lain yang memang membutuhkan ya Allah. Maka ketika saya sudah melaksanakan ibadah dengan baik dan benar Bapak Ibu sekalian, hal yang saya lakukan adalah berinfak. Saya keluarkan infaknya. Berapapun pendapatan saya, ya, berapapun uang yang mungkin ada di dalam saku ataupun di dalam dompet saya, selalu saya keluarkan. Nah, sama seperti Bapak Ibu sekalian, ya, berinfak kadang kalau di masjid, ya, kota amal, ya, sebelum subuh kita masukkanlah 5.000 kan, kita masukkanlah 10.000 kan. Nah, itulah hal-hal yang mengantarkan saya bisa sampai ada di posisi ini Bapak Ibu sekalian. Bersedekah. Sedekah ini juga tidak mesti ke masjid atau ke lembaga-lembaga ziswaf ya. Kepada saudara kita bahkan. Kepada saudara kita yang membutuhkan, ya, kepada keluarga kita, ataupun bahkan mungkin kita sekedar nolong ibu kita ataupun bapak kita, ya, untuk keperluan sehari-hari, ataupun istri kita, suami kita, ya, di luar dari jatah harian, jatah bulanan misalnya, kita kasihlah uang lebih untuk istri kita atau untuk suami kita. Itu juga merupakan salah satu sarana, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat urusan-urusan kita lancar Bapak Ibu sekalian. Nah, itu selalu saya lakukan bahkan sampai sekarang. Yang awalnya dulu hanya sanggup infak misalnya 5.000 satu hari. Ketika alhamdulillah urusan lancar gitu kan, kita tingkatkan jadi 10.000 per hari. Alhamdulillah lancar, kita tingkatkan sampailah bisa sampai 1 juta per bulan. Nah, itu alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Nah, itu merupakan sesuatu yang saya syukuri betul. Kenapa? Karena saya merasakan betul manfaat daripada sedekah. Urusan saya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala, badan saya disehatkan, harta saya alhamdulillah diberkahkan oleh Subhanahu wa taala berkat sedekah. Jadi Bapak Ibu semua yang sudah istiqomah melaksanakan infak, saya ucapkan selamat. Bagi yang belum istiqomah, ayo kita belajar sama-sama istiqomah untuk berinfak insyaallah. Nah, itu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, nah ini juga sebagai penutup ya. Alhamdulillah nggak kerasa, tinggal 10 menit lagi. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, selain yang pertama tadi adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bermanis muka atau tebar senyuman, tabassam kepada orang lain. Yang ketiga, memperbanyak infak ataupun sodakoh, baik itu secara terbuka ataupun diam-diam. Nah, yang keempat ini adalah amalan pribadi yang bisa dikatakan hanya antara kita dan Allah yang tahu. Yaitu apa? Yaitu wirid atau zikir. Nah, wirid ini Bapak Ibu sekalian atau zikir ini Bapak Ibu sekalian adalah energi hati kita. Ya, kita ibarat mengisi bahan bakar sebelum kita siap melaksanakan ibadah, ya, ke tanah suci, ibadah yang berat, hati kita dulu nih kita isi dengan wirid, dengan zikir. Energinya kita isi dulu. Zikir juga berfungsi atau bermanfaat untuk meluruskan niat kita, menenangkan hati kita, dan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Quran surah Ar-Ra'd
ayat 28. Ala bizikrillah hitatma'innal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketika ya Bapak Ibu semua, kita sudah melaksanakan semua ketentuan untuk melaksanakan ibadah umroh. Sedekahnya udah kita laksanakan, niatnya udah kita laksanakan, ibadahnya udah kita laksanakan. Ibarat kita tinggal nunggu waktu aja nih untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun tidak semuanya orang itu lulus dari ujian akhir, Bapak Ibu sekalian. Ujian akhirnya apa? Ujian hati. Terkadang goncangan yang ada di dalam hati itu ya lebih besar daripada goncangan yang ada di atas muka bumi. Hal yang menggoncang jiwa kita, hal yang menggoncang rohani kita, terkadang itu lebih dahsyat daripada gempa, ya katakanlah berapa skala Richter pun. Nah, ketika kita punya hati yang tenang, ketika kita punya jiwa yang tenang, jiwa yang khusyuk, masalah seperti apapun pasti akan mudah kita jalani. Tapi kalau hati kita tidak khusyuk, hati kita tidak punya energi, hati kita tidak kita biasakan untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang lalai. Nah, itulah yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya berangkat ke Baitullah bahkan wiridnya saya kencengin. Saya perbanyak istighfar, astagfirullahalazim. Dengan sengaja, dengan niat apa ya Allah? Saya punya hajat seperti ini. Tapi kan yang namanya ujian itu ada aja. Ada aja bisikan setan, ya. Ada aja masalah kiri kanan yang membuat kita apa? Membuat kita tidak khusyuk ataupun lalai. Nah, zikir itu Bapak Ibu sekalian membuat hati kita selalu kembali ke jalan yang benar. Selalu kembali ke jalan yang lurus. Nah, yaitu zikir. Insya Allah, apabila Bapak Ibu semua melazimkan bacaan zikir, ya, insya Allah Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dijaga daripada syaitan yang terkutuk dan membuat energinya ya terkumpul. Ketika energinya sudah terkumpul, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala pandang Bapak Ibu semua layak untuk ziarah ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian 4 hal yang saya lakukan bahkan sebelum saya dipanggil untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama adalah husnuzon. Yang kedua adalah tersenyum. Selalu menebar salam, selalu menebar senyum. Dan yang ketiga adalah sodakoh. Dan yang keempat adalah zikir atau wirid. Hal inilah alhamdulillah atas izin Allah dan juga berkat bimbingan dari guru kita, Ustaz Ihsan Septiadi, yang membuat saya pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pandang layak untuk membimbing jamaah melaksanakan ibadah umroh. Kebetulan haji belum. Semoga tahun depan bisa dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Kak Zahro yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalaupun seandainya nanti ada pertanyaan atau apa, saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukran jazakumullah khair Ustadz Ferdi. Baik, ayah bunda, abang kakak semua yang sudah join pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi penutupan, bisa nih kita buka sesi tanya jawabnya terlebih dahulu. Nah, bagi ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan bisa ya kalau menuliskan di kolom chat atau mengaktifkan fitur angkat tangan yang ada di Zoom. Nah, dipersilahkan disampaikan dengan ringkas dan jelas agar waktu bisa kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Nah, itu mohon izin Kak Zahro, itu kelihatan nggak fotonya tuh? Kelihatan Ustadz, alhamdulillah. Ini belum seminggu yang lalu nih Bapak Ibu sekalian. Baru aja ini. Alhamdulillah. Nah, luar biasa nggak tuh di belakang kepala saya tuh ada apa tuh? Seluruh dunia ya sholat ke situ. Pengen nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian sholat di Masjidil Haram? Pengen nggak kira-kira? Pengen ya? Kepengen sekali. Pengen ya? Nah itu lihat tuh fotonya. Disimpan juga boleh Bapak Ibu sekalian. Disimpan juga boleh. Itu sebelum seminggu yang lalu itu. Rambut saya aja masih belum tumbuh sama sekali.
Nah, rambut saya aja masih belum tumbuh sama sekali. Nah, seperti itu. Sangat ingin sekali Pak Ustadz. Alhamdulillah. Silakan Kak Zaro. Mungkin kalau ada yang mau bertanya 1-2 silakan Kak Zaro. Baik, untuk itu kami persilakan ayah bunda bang kakak semua yang ingin bertanya. Saya izin bertanya boleh, Kak? Boleh bunda, silakan. Oke. Ya, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, tadi di awal Pak Ustadz udah menjelaskan. Ini dengan siapa ini? Mohon izin. Mohon maaf, izin. Saya Ibu Punten. Misnawati, Pak. Oh Ibu iya. Misnawati dari Jogja. Oh iya, silakan. Saya sangat menyimak sekali tadi penjelasan dari Pak Ustadz. Terima Iya. kasih banyak. Iya. Di awal tadi Pak Ustadz menjelaskan kita kepingin setiap hamba Allah atau manusia itu kan kepingin umroh itu berulang-ulang kan, karena akan menebus dosa dari umroh satu ke umroh yang lainnya. Iya, Nah benar. itu saya pribadi juga sangat kepingin banget. Nah, pertanyaan saya tuh gini Pak, sementara tadi di penjelasan kita umroh kalau bisa berulang-ulang. Sementara saya pernah mendengar itu suatu pernyataan, kalau kamu sudah mampu, cukuplah kamu umroh 1 atau 2 kali. Selebihnya silahkan kamu umrohkan kepada yang lain. Nah itu hukumnya apa Pak? Nah itu pertama. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua gini. Tadi yang tips umroh ala versi Pak Ustadz kan, dengan 4 item kita berhusnudzon, kita sudah menebarkan senyum, kita memperbanyak sedekah maupun infak, kita wirid dan zikir, itu ya misalnya kita udah melakukan semua hal itu ya. Jujur Pak, di keluarga saya tuh Masya Allah, Alhamdulillah, saudara-saudara saya tuh udah umroh, bahkan ada yang sudah berhaji. Nah kebetulan saya sendiri yang belum Pak. Nah di antara 4 item ini, adakah amalan-amalan lain yang bisa menyentuh sampai saya bertanya, apakah amalan kakak-kakak ini yang bisa membuat saya bisa tertular gitu loh, bisa tertular atau saya bisa ini saya speechless jadinya Pak kalau soal umroh ini. Memang saya kepingin banget. Nah itu tadi makanya saya menyimak banget di antara empat item yang Pak Ustadz jelaskan, adakah amalan-amalan lagi yang bisa menyentuh Allah nih? Udah kamu hambaku, Misna kamu berangkat nih, udah ini waktunya. Nah, adakah amalan-amalan lagi selebihnya di antara 4 item itu aja Pak Ustadz? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mistawati. Ini sebelum saya jawab nih, saya izin share lagi nih gambar nih. Ini barusan aja nih. Nah itu, saya dilihat nggak tuh? Nah, jadi saya ini adalah ibu-ibu yang saya alhamdulillah Allah titipkan di kelompok kami, ya, ibu-ibu luar biasa. Ada yang berangkat sendiri ya karena suaminya sudah wafat ya, dalam tanda kutip janda. Ada yang masih gadis, ada yang berangkat dengan suaminya, ada yang usianya sudah 60 tahun, ada yang usianya bahkan belum 30 tahun. Jadi saya sangat dekat sekali dengan ibu-ibu sekali. Ibu-ibu semua ini saya dekat sekali. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan jawab ya, Bu Misnawati ya. Nah, itu saya tuh di tengah tuh. Ada yang ini dalam kelompok ini, mohon maaf ya, dalam foto ini ada yang janda, ada yang masih gadis, ada yang berangkat sama suami, ada yang sudah berkali-kali umroh, bahkan ada juga yang baru pertama kali umroh. Oke? Bisa dipahami Bu Misnawati? Nanti kita akan jawab, boleh ya? Siap Pak, makasih. Saya lanjut dulu. Nah, mungkin berapa pertanyaan Kak Zahro? 1 aja atau 1? Halo? Bisa 3 Ustadz. Jangan 3, banyakan, 2 aja. 2 aja, 1 lagi aja. Oh baik Ustadz. Mungkin, 1 lagi aja. Mungkin bapak-bapak kali. Ya baik. Bapak-bapak kali. Ada bapak-bapak yang mau bertanya? Kepada tadi sudah ibu-ibu 1. Bapak-bapak mungkin yang mau bertanya. Bapak-bapak nggak ada? Kita masih ada 1 kesempatan untuk bertanya lagi. Kalau nggak ada bapak-bapak, boleh ibunya 1 lagi. Nggak apa-apa. 2 aja dulu. Boleh, ayo silakan. Nggak ada yang mau bertanya nih. Ini kesempatan langka loh Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak bertanya nih luar biasa nih. Tanya aja, apa aja. Ada yang mau bertanya? Ayo, Assalamualaikum Pak Rizky. Ayo bertanya Pak Rizky. Ayo silakan. Tanya aja. Dari mana Pak Rizky? Assalamualaikum. Halo Pak Rizky. Dari mana? Suaranya nggak, mikrofonnya dihidupkan dulu Pak Rizky, mohon izin. Belum hidup Pak. Bisa? Bisa nggak?
Ya, ya. Ya, Dari Tangerang. silakan. Ya, Dari Assalamualaikum mana? warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam. Tangerang. Dari Tangerang mana, Pak? Tangerang Cipondo. Oh, Cipondo. Ayo, tanya Pak Rizky, silakan. Tanya aja, apa aja. Silakan. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah bisa dipertemukan. Allah bisa mengikuti jejak Ustadz. Mudah-mudahan mohon doanya. Dan selama ini juga saya selalu mengamalkan itu gitu loh. Selalu mengamalkan yang tadi Ustadz berikan pencerahan, alhamdulillah itu semua udah saya lakukan. Ya cuma tinggal menunggu waktu mungkin. Ya. Jadi mudah-mudahan minta doanya aja Ustadz. Amin, amin, insyaallah. Insyaallah Pak Rizky. Amin. Pak Rizky punya anak? Punya anak Anak berapa? saya ada 3, yang satu kuliah, yang satu SMA, yang satu baru TK, baru SD. Insyaallah. Kalau Pak Rizky, insyaallah kalau Pak Rizky benar ngedidik anak, Pak Rizky benar ngasih nafkah yang halal ya, nafkah yang halal untuk anak, bisa jadi rezeki itu datangnya dari anak, Pak. Nah, mungkin dari kita secara hitung-hitungannya nggak masuk, tapi bisa jadi dari rezeki anak. Iya. Nah, bisa jadi dari rezeki selama anak. ini saya lagi di rumah kan, jadi lagi nggak ada kerjaan sama sekali. Masya Allah. Ya udah nggak ada kerjaan sama sekali. Jadi mohon doanya. Ya, kita masih bisa ibadah, masih bisa positif thinking sama Allah, Pak ya. Insya Allah, semoga nanti ada rezekinya. Amin. Makasih Pak Rizky. Amin. Okay. Amin. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Amin. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada yang bertanya di komentar nih, Pak Ustadz, kalau sholatnya masih ditunda-tunda, kadang sholat, kadang enggak, kalau niat umroh, umrohnya bisa enggak umroh? Nanti kita jawab ya. Ini dari siapa nih? Alip. Assalamualaikum Alip. Halo. Oke, kita jawab dulu ya dari Bu Misnawati tadi, Kak Zahro. Oke, Assalamualaikum Bu Misnawati, masih ada gabung sama kita? Waalaikumsalam Pak Ustadz, masih Pak Ustadz selalu. Sip. Kita izin jawab yang pertama. Ini kurang lebih udah dicatat nih sama Kak Zahro nih. Jika sudah mampu umroh sekali, maka umroh yang selanjutnya bisa diniatkan untuk yang lain. Bagaimana? Oh, jadi gini. Kalau seandainya kita udah umroh sekali ataupun 2-3 kali, alangkah baiknya mungkin umroh yang selanjutnya itu mengumrohkan orang lain, misalnya gitu ya, Bu Misnawati ya. Iya Pak. Artinya jangan keseringan gitu ya. Jangan keseringan gitu ya. Taib. Nah, ini saya akan jawab dulu. Secara hukum tidak ada yang melarang kita untuk melaksanakan ibadah umroh sesering mungkin. Tidak ada dalil atau nasnya yang mengatakan umroh itu hanya boleh sekali atau 2 kali, nggak ada. Walaupun ya, secara sejarah ya Bu Misnawati, secara sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selaku nabi kita, selaku panutan kita, seumur hidupnya ya, seumur hidup beliau itu hanya pernah melaksanakan umroh itu 3 kali. Nabi itu melaksanakan umroh 3 kali dan melaksanakan haji sekali atau yang biasa disebut dengan haji wada, haji penutup. Setelah itu beliau tidak berapa lama wafat. Nah, berdasarkan dalil daripada Rasulullah SAW ini yang dilakukan oleh beliau, ada orang-orang yang mengatakan umroh itu jangan banyak-banyak. Ya, Nabi aja umroh cuma 3 kali. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkadang dijadikan dalil bagi seseorang untuk menghukumi ya niat baik ataupun kerinduan seseorang kepada Baitullah. Memang Rasulullah SAW itu seumur hidup beliau melaksanakan ibadah umroh itu hanya 3 kali dan haji sebanyak 1 kali. Pertanyaannya, yang melaksanakan ibadah umroh lebih dari 3 kali ataupun yang melaksanakan ibadah haji lebih dari 1 kali, apakah berdosa melakukan semua itu? Coba kalau saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, berdosa nggak kira-kira kalau kita umroh lebih dari 3 kali, haji lebih dari sekali, berdosa nggak kira-kira? Ya enggak lah. Ya enggak. Walaupun Nabi melakukan itu hanya 3 kali, memang umroh itu Nabi hanya 3 kali, haji pun hanya sekali. Sedangkan kita melihat ya banyak di masyarakat kita Bu Hajjah haji tahun berapa Bu Hajjah? Kemarin tahun 2004 Ustadz, alhamdulillah 2011 berangkat lagi. Terus setelah COVID saya dipanggil lagi. Kurang lebih 3 kali Ustadz. Nah, apakah itu keliru? Atau apakah itu berdosa? Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian. Tentu enggak. Zaman kita tidak bisa disamakan dengan zamannya Rasulullah
Rasulullah, zamannya kakek-kakek kita ataupun buyut-buyut kita ketika mau melaksanakan haji itu Bapak Ibu sekalian, pernah nggak mendengar jamaah haji itu naik kapal dari Indonesia? Pernah dengar nggak? Pernah. Nenek Itu saya. Nah, kalau kita melaksanakan ibadah haji itu kan masih banyak nih masyarakat kita yang ibaratnya misalnya Pak Rizky mau berangkat haji nih, manggil tetangga kiri kanan, bikin selamatan dan lain sebagainya. Bener nggak? Selamatan sebelum berangkat haji, bener nggak? Nah, sebenarnya kalau di zaman sekarang itu udah nggak perlu, nggak penting. Kenapa? Karena tinggal 8 jam naik pesawat sampai di Arab. 1 bulan kemudian pulang. Nggak perlu selamatan-selamatan seperti itu. Kenapa selamatan-selamatan itu diadakan? Karena zaman dulu Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan ibadah haji itu ibarat pelaksanaannya perjalanan hidup dan mati. Hampir 1 tahun kita menghilang. Karena apa? Perginya aja bisa 6 bulan, baliknya juga 6 bulan. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah haji, zaman buyut-buyut kita, dilaksanakanlah kayak doa selamat, tolak bala. Kenapa? Bisa jadi kita itu kembali, tapi bisa jadi juga tidak kembali. Bisa dipahami? Nah, itulah zaman sekarang Bapak Ibu sekalian. Nggak perlu 6 bulan naik kapal gitu ya. Nggak perlu jalan darat dan sebagainya. 8 jam, 9 jam di atas pesawat aja udah sampai kita untuk umroh. Nah, begitu juga Nabi SAW. Memang beliau itu secara riwayat memang hanya 3 kali melaksanakan ibadah umroh. Dan haji pun hanya 1 kali. Nah, tapi itu sebagai apa? Itu sebagai batas minimum. Nah, kalau kita ambil dalilnya bahkan, kalau kita ambil Nabi bahkan, artinya minimal umroh itu berapa kali, Bu Misnawati? Minimal 3 kali, bener nggak? Nabi aja 3 kali, bener nggak? Cari aja di Google. Nabi itu umroh berapa kali? 3 kali. Nah, jadi jangan katakan orang yang melaksanakan ibadah umroh lebih dari 1 kali itu salah atau keliru. Enggak. Nabi aja 3 kali. Nah, kita sekali aja belum misalnya. Sudah mau mengata-ngatai, dikatakanlah misalnya, orang yang sudah umroh lebih daripada 1 kali. Memang secara sejarah Nabi itu hanya 3 kali. Umroh 3 kali, haji sekali. Nah, tapi bahkan bagi kita, bahkan dulu mungkin saya dalam posisi belum pernah ibadah umroh, ketika melihat orang berkali-kali gitu kan ibadah umroh, apa sih yang dicari gitu? Buang-buang duit aja, buang-buang waktu aja. Saya juga ada sempat mikir kayak gitu. Mendingan ngumrohin orang daripada ngumrohin diri sendiri. Sama, saya juga berpikir seperti itu. Nah, tapi bisa jadi itu adalah bentuk kecintaan mereka, ya. Sekali lagi ibadah umroh ini yang ngundang Allah. Suka-suka Allah ngundang siapa? Nah, suka-suka Allah. Mau ngundangnya sekali kayak, mau ngundang 2-3 kali kayak, mau ngundang 3 kali Kak, suka-suka Allah. Tugas kita adalah menjaga hati. Makanya di dalam tips yang saya bagikan pertama kali adalah husnuzon. Karena termasuk ke dalam hal seperti ini Bu Misnawati. Ketika melihat orang keseringan umroh, lu keseringan umroh ngapain sih? Nggak juga jadi bener lu. Udah tuh, setannya masuk. Lu umroh berkali-kali juga perilaku lu kurang lebih aja dalam hati. Nah, mulai tuh setannya masuk tuh, naudzubillah. Nah, itu semua adalah ujian hati. Ujian hati itu semuanya. Ketika kita merasa, lu umroh kayak nggak ada perubahan, sama aja lu. Innalillahi summa naudzubillah. Itu adalah semua ujian hati. Makanya tugas kita yang pertama adalah berhusnuzon. Adapun ibaratnya memberangkatkan orang lain atau apa, yaitu kembali kepada yang bersangkutan ya. Kok seandainya memang digerakkan hatinya untuk memberangkatkan satu dan lain hal, ya mungkin alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak, makanya kita ngeliat nih, lu mestinya berangkatin orang, jangan berangkatin diri sendiri misalnya gitu. Bukan tugas kita untuk mengurusi hal tersebut, saya rasa. Itulah ujiannya. Luar biasa memang Misnawati, ujian hati itu. Ujian hati. Ketika kita merasa, lu udah keseringan, kamu udah keseringan, cobalah kamu tuh berangkatin orang gitu. Nauzubillah, itu bukan urusan kita. Kalau bahasa sederhananya, uang-uangnya dia, kenapa kita yang ribet gitu kan? Kenapa kita yang repot? Tapi memang itu Bu Misnawati, ujian hatinya di situ. Saya juga memahami maksud maksud dari pertanyaan Bu Misnawati. Saya sangat memahami. Cuman oke.
Sempat keluar tadi. Oke. Nah, tugas kita adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Nah, itulah ujian pertamanya. Bisa dipahami ya Bu Bisnawati ya? Bisa, Memang Pak. itu ujiannya. Memang itu ujiannya. Lalu yang kedua tadi mohon izin terkait dengan amalan yang memang benar-benar konkret ya bahasanya. Kalau yang 4 item tadi bahasanya ya, kalau Bu Misawati bilang tadi 4 item itu mah udah saya lakuin semua, Ustaz. Kok saya nggak dipanggil-panggil, bahasa sederhananya kan gitu. Udah saya pakai semua, Ustaz. Kok masih nggak berangkat-berangkat, Ustaz? Bisa gitu. Nah, Betul. Itu sudah, Pak. itu udah saya pakai, Ustaz. Bahkan Ustadz ini masih lebih muda daripada saya. Saya ini lebih tua daripada Ustadz. Saya udah pakai itu Ustadz bertahun-tahun. Tidak juga dipanggil-panggil Ustadz. Gimana Ustadz? Nah, ini sebenarnya balik kepada sebenarnya saya malu ya bilang ini ya. Malu sekali saya bilang ini. Cuman gini, Bapak Ibu sekalian. Jalan saya untuk melaksanakan ibadah umrah pertama kali itu memang bukan juga karena saya. Karena orang baik, ada yang mengumrohkan saya. Oke? Pertama kali saya melaksanakan ibadah umroh itu, ada yang mengumrohkan saya. Oke? Jadi memang bukan duit saya, bukan apa, memang saya diumrohin. Nah, tapi pertanyaannya, apakah orang itu ibaratnya nggak sengaja gitu mengumrohkan saya? Enggak juga kan? Dilihat dulu anaknya nih kan? Dilihat dulu anaknya kayak gimana mungkin kan? Diberangkatkan umroh lah saya. Oke? Nah, lalu untuk umroh saya yang selanjutnya sampai sekarang bahkan memang itu semua wasilah daripada guru saya. Siapa? Yaitu Ustadz Ihsan Septiadi. Jadi Bu Misnawati, saya itu tidak pernah ada bayangan ya akan berada sampai di titik ini. Boleh tanya ke teman-teman yang ada di Al-Araf kayak Zahro di sini ada atau yang lain. Saya tuh nggak pernah punya niat untuk umroh bolak-balik, itu nggak pernah. Artinya apa? Sadar diri gitu loh. Kamu udah diberangkatkan umroh sekali, ya udah gitu kan. Ya udah gitu. Jangan berpikir untuk umroh yang 2, 3 kali, 4, 5, 6, jangan gitu kan. Nah, tapi yang saya lakukan Bu Misnawati, saya itu memang berkhidmat ya atau ngabdi atau mondok dengan Ustadz Ihsan Septiadi. Nah, Ustadz Ihsan Septiadi yang membuka jalan saya untuk berada di posisi saya sekarang. Nah, jadi memang iya, mungkin Bapak Ibu semua sudah melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi, yang husnuzon, senyum, sedekah, wirid, mungkin sudah dilakukan. Tapi bisa jadi itu tadi belum terlalu belum ketemu orang yang tepat aja. Nah, belum ketemu orang yang tepat aja. Nah, artinya apa? Saya dulu bahkan gini, saya sekarang sudah berkeluarga, anak saya 2. Banyaklah ujian saya saat awal-awal pernikahan dan sebagainya, istri ikut saya dan sebagainya, banyak ujian saya. Ibarat kata kalau saya itu kerja hanya ingin sekedar dapat uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, itu bisa kerja cari duit gitu ya, bisa. Tapi yang saya lakukan saat saya sudah bekerja ya, punya anak, saya itu tetap mengabdi, bahasanya tetap khidmat kepada Ustadz Ihsan. Jadi saya itu kayak masih nyantri Bapak Ibu sekalian sama Ustadz Ihsan, walaupun saya sudah kerja. Walaupun saya sudah punya anak, walaupun saya sudah punya istri, tapi saya itu masih kayak santrinya Ustadz Ihsan gitu. Disuruh apa saya masih kerjain, disuruh ini saya kerjain, disuruh ini saya ikut. Nah, mungkin itulah kebaikan dari Ustadz Ihsan ya, yang membuat saya bisa ada di tempat ini. Jadi bukan karena saya itu banyak duitnya, enggak. Saya itu karena Ustadz saya, karena guru saya. Nah, mungkin itu Bu Misnawati yang bisa saya sampaikan. Saya nggak bisa ngarang-ngarang cerita, bener. Nggak bisa saya ngarang-ngarang cerita. Itulah yang terjadi sama diri saya. Kenapa saya bisa berada di posisi ini? Sedikit banyak, karena guru saya juga. Nah, tapi apakah saya tahu? Apakah guru saya memberikan jalan bagi saya untuk saya bisa berada di posisi ini? Enggak, saya nggak tahu. Yang saya lakukan adalah tulus mengabdi kepada beliau, berkhidmat kepada beliau, ya, belajar kepada beliau, ngaji kepada beliau, Ustadz Ihsan Septiadi. Saya tuh tetap aja melakukan hal itu. Tahu-tahu disuruh pergi umroh aja sama beliau. Tahu-tahu disuruh ini aja sama dia. Bener, itu saya, Bu. Nah, itu saya. Tapi saya nggak pernah tahu dan nggak pernah menyangka akan ada di posisi ini. Tahu-tahu berangkat aja terus gitu. Karena apa? Karena saya menjaga hubungan baik dengan guru saya. Bisa jadi
kita itu ibadah, ya, kita itu sholat, kita itu apapun, bisa jadi kita melakukan itu hanya untuk diri kita gitu loh. Nah, itu kurang afdol saya rasa. Kita juga harus tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ya, kalau dalam kasus ini Bu Misnawati mungkin dengan keluarganya, dengan kakak-kakaknya. Sedih saya mendengarnya tadi, hanya saya saja yang belum Ustadz katanya. Ya Allah, saya pikir. Sedih kali saya dengarnya. Sedih kali saya dengarnya. Mungkin setelah ini ya Bu Misnawati ya. Setelah Amin, ini amin. Mohon bantu doa ya Pak Ustadz. tapi kita jangan ini loh. Jangan minder gitu loh. Ojo minderan loh Bu. Jenengan Mohon bantu iku, doa ya Pak Ustadz. pasti. Jenengan iku ora usah minder loh Bu. Nah, artinya dengan kakak-kakak itu jagalah hubungan baik. Bukannya kita menjilat, bedain ya. Bukannya Iya. kita menjilat, bukan. Tapi kita jagalah hubungan baik. Sebagai orang yang sudah sering berangkat umroh, sebagai orang yang sudah sering berangkat haji, bisa jadi mereka itu orang-orang baik di sisi Allah gitu. Jangan negatif thinking kita sama dia. Dia ini gayanya aja Ustadz, umroh berkali-kali, ini berkali, tapi sama aja sebenarnya. Jangan, itu yang membuat kita kadang suka seret rezekinya. Itu tadi. Ada orang yang diberikan rezeki banyak, kita nih sama nih mau dikasih rezeki nih, tapi gara-gara diri kita sendiri, ya, hati kita sendiri yang membuat rezeki kita sempit. Jadi saya itu dengan Ustadz Ihsan dulu gitu. Abu Misnawati, Ustadz Ihsan berangkat umroh, saya cuman kebagian nganterin doang, bayangin. Setiap berangkat tuh sih cuman nganterin doang. Cuman ngeliatin aja. Setiap ini saya disuruh, kalau Ustadz Ihsan berangkat, saya disuruh beresin rumahnya. Beneran. Setiap Ustadz Ihsan berangkat, saya disuruh ngerjain ini, disuruh ngerjain itu. Nah, itulah yang saya lakukan. Bahkan sebelum saya ada di posisi ini. Ketika Ustadz saya ibadah, jalan-jalan sebagainya, saya itu di pondok. Maksudnya saya di Pontianak. Ngerjain hal-hal yang, ya Allah gitu kan, ini Ustadz Ihsan berangkat umroh, kapan ya saya umroh lagi gitu. Oh benar, itu demi Allah Bu Misnawati. Nah, jadi carilah lingkungan, ya, carilah orang-orang yang memungkinkan Bu Misnawati juga bisa berangkat umroh. Nah, kakak-kakaknya itu loh, nggak ada salahnya ngomong, saya ini belum pernah berangkat umroh, kira-kira bisa nggak nolong saya atau gimana. Bukan dalam rangka kita menjilat, bukan. Tapi kita sekitar bertanya, kamu ini sudah sering berangkat, gimana ya caranya supaya saya sering berangkat, saya bisa berangkat juga. Nah, hal-hal seperti itu. Jangan gengsi gitu loh. Jangan gengsi. Saya itu selalu buang gengsi saya. Kalau dengan guru saya, Pak Rizky, saya itu selalu buang gengsi. Mau disuruh ngerjain apa aja, saya kerjain aja. Nah, walaupun itu nggak sesuai sama hati saya gitu. Tapi saya tetap kerjain. Layak nih untuk diberangkatkan umrah. Ujung-ujungnya saya sampai bukan bosan, sampai Masjidil Haram itu ibarat kata kalau Tangerang itu cuman kayak ini Pak, bolak-balik Tangerang Bekasi gitu. Benar. Saking seringnya gitu. Saya pikir deket aja gitu. Saking seringnya. Ya alhamdulillah, dari yang awalnya nggak kebayang kayak apa gitu ya. Sampai udah kayak dari Tangerang ke Bogor gitu ya. Atau Tangerang ke Bekasi, ujung ke ujung gitu. Itu serius tuh. Atau dari Jogja ke Solo, saya gitu. Dari Jogja ke Surakarta, atau Jogja ke Magelang lah. Nah, itu semua sudah saya laksanakan. Nah, artinya memang setelah 4 item itu, Bu Misnawati, carilah lingkungan. Carilah lingkungan yang memang memungkinkan. Jangan dipendam sendiri. Ngomonglah ke kakaknya, Kak, saya ini belum pernah umroh. Gimana ya, bisa tolong saya nggak kira-kira? Tapi kalau kita aja gengsi gitu ya, merasa nggak butuh bantuan dia, aku bisa sendiri. Ya sampai matilah kita begitu. Sampai mati kita akan begitu. Bisa dipahami? Mungkin itu, Bu Misnawati. Kalau yang bisa saya bagikan. Gimana kira-kira? Dapat sesuatu nggak? Halo? Ya, mungkin Bu Misnawati udah keluar. Gitu, mungkin saya satu pertanyaan lagi. Mungkin itu Kak Zahro yang bisa saya bagikan kepada jamaah sekalian, kepada Bapak dan Ibu semua. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Untuk yang pertanyaan sholat itu, Ustaz. Gimana tuh? Tadi saya keluar tuh. Apa pertanyaannya? Oke. Pak Ustadz, kalau sholatnya masih ditunda-tunda, kadang sholat, kadang enggak. Tapi kalau niat umrohnya ada, bisa umroh enggak? Gini, jangan nunggu jadi orang baik untuk melaksanakan kebaikan. Inilah kadang orang nih salah.
Ustadz, sholat saya belum benar. Ustadz, puasa saya belum benar. Saya sholatnya masih bolong-bolong. Kayaknya saya nggak layak lah untuk berangkat umroh. Itulah yang salah. Justru kita datang ke sana itu untuk minta kepada Allah. Justru di sana itu kita memperbaiki ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi setelah kita pulang umroh ada peningkatan. Jadi jangan nunggu sempurna baru berangkat. Disempurnakan semampunya. Ntar di sana biar Allah yang menyempurnakan. Bisa difahami nggak? Nah, jadi jangan nunggu benar dulu. Kita datang ke sana, niatnya udah benar, niatnya udah lurus, udah sampai. Nanti Allah yang akan nolong di sana. Nah, itu aja mungkin jawaban saya. Jangan nunggu sempurna. Kalau kita nunggu sempurna, nggak sempurna-sempurna. Berangkat aja dulu, bismillah. Nanti Allah yang nolong dari sana. Jangan sok mengatur Allah. Biar Allah yang mengatur kita. Mungkin itu aja Kak Zara. Berangkat aja dulu. Kalau sholatnya masih bolong-bolong, berangkat aja dulu. Kalau ada duitnya, berangkat aja dulu. Kalau ada rezekinya, ada waktunya, ada tenaganya, berangkat aja dulu. Nanti Allah yang akan mengurus sisanya. Nah, itu aja kalau dari saya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah telah kita dengar bersama-sama penjelasan dari Ustadz Ferdi Talenta. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang sudah disampaikan. Jazakumullah khairan katsiran bi ahsanil jaza. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Di sini Amin. Saya sebagai MC mengulang kembali poin-poin yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Ferdi. Yang pertama, keutamaan ibadah umroh itu ada 3. Umroh tersebut bisa menjadi penghapus dosa, bisa menjadi tamu Allah, dan kita bisa menyempurnakan haji dan umroh tersebut hanya karena Allah. Kedua, amalan yang bisa menyebabkan kita bisa dipanggil ke Baitullah menurut versi Ustadz Ferdi. Yang pertama ada husnuzon kepada Allah. Yang kedua, tebar senyuman atau bermanis muka. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Dan yang keempat, mempunyai wirid atau zikir yang bisa dipegang. Baik, mungkin sekian dari kami. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh ayah bunda yang sudah mengikuti kajian hingga akhir. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan. Di sini mari kita berdoa bersama-sama untuk ayah bunda yang sudah ikut hadir dalam kajian pada malam hari ini. Semoga Allah limpahkan kelapangan rezeki, ketenangan hati, dan keberkahan di setiap langkah. Dan semoga Allah undang ayah bunda semua ke tanah suci sebagai tamunya dengan cara-cara yang tidak disangka melalui pintu kemudahan yang Allah bukakan satu persatu insya Allah. Baik, mari kita ucapkan Alhamdulillah sebagai penutup dari kajian pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekali lagi kami terima kasih kepada Ustadz Ferdi sudah meluangkan waktunya. Yang istiqomah hadir sampai selesai saya doakan adalah orang-orang yang paling awal nanti dipanggil sama Allah. Amin. Yang paling akhir. Yang paling Amin. akhir bertahan adalah orang-orang yang paling awal dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin Allahumma amin. Syukran Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Kak Zara. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Kak Jaroh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Bapak Ibu sekalian. Sama-sama. Ya, saya pamit ya Kak Zara.